Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 1 Desember 2024, hari Minggu Advent pertama. Disusun dan dibawakan oleh Frater Ricardiku SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Lukas bab 21 ayat 25 sampai 28, dilanjutkan ayat 34 sampai 36. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan tampak tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan, serta kekhawatiran hidup sehari-hari, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Putra Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, menunggu, menanti bukanlah pekerjaan yang mudah, entah menunggu sesuatu atau menunggu seseorang, apalagi menunggu tanpa kepastian. Kita semua mungkin pernah menunggu. Apa yang kita lakukan saat menunggu dan mencoba memangkas waktu agar tidak bosan? Apakah kita menunggu sambil tidur, sambil makan, sambil main HP, dan bermacam-macam? Atau kita menunggu dengan penuh harapan dan kesadaran? Hari ini kita memasuki liturgi yang baru, Minggu pertama Adventus, sebagai persiapan untuk menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Advent adalah saat, waktu, dan kesempatan bagi gereja, bagi kita menyiapkan diri, menyiapkan hati secara khusus untuk kedatangan Tuhan pada hari raya Natal. Sementara Ia sudah datang, Ia juga sedang datang dalam keseharian dan pengalaman hidup kita. Bahkan, Ia selalu datang kapan saja. Ia datang pada peristiwa kematian kita, juga pada akhir zaman, di mana kita tidak tahu kapan waktunya terjadi. Ia datang dalam kemuliaannya.
Dengan demikian, Advent tidak sebatas 4 minggu menjelang pesta Natal, tetapi seumur hidup kita. Kita selalu dalam situasi Advent, sebab Tuhan selalu bisa datang dalam setiap kejadian, setiap peristiwa. Dalam suasana doa dan refleksi, masa Advent ini mengajak kita untuk menata hidup, memperbaiki relasi dengan Allah dan sesama, serta menghidupi harapan sejati di tengah tantangan dunia. Oleh karena kedatangannya serba tak terduga, maka Yesus hari ini mengingatkan kita lewat bacaan Injil. Berjaga-jagalah selalu, berwaspada, siap sedia kapan saja. Oleh karena itu, jagalah dirimu. Jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba, jatuh ke atas dirimu seperti sebuah jerat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini menjelaskan tentang situasi kedatangan Anak Manusia dan nasihat supaya berjaga-jaga. Injil Lukas menegaskan bahwa ketika Tuhan datang, akan tampak tanda-tanda pada matahari, bulan, bintang-bintang, dan pada bumi. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan, sebab kuasa-kuasa langit bergoncangan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Allah akan selalu tampak dalam kemuliaan-Nya, sehingga kita umat manusia mesti selalu bangkit dan mengangkat muka untuk merasakan kasih Tuhan lewat sesama, juga pengalaman yang kita alami dalam hidup kita. Angkatlah mukamu, sebab penyelamat kita sudah dekat. Injil Lukas juga menjelaskan kepada kita untuk berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan agar kita dapat berjaga-jaga? Paling kurang ada 4 poin penting. Pertama, kita harus berjaga-jaga dengan cara menjaga hati kita. Memang kita harus menjaga perkataan dan perbuatan kita, tetapi yang lebih penting dari itu adalah menjaga hati kita. Segala perkataan dan perbuatan kita keluar dari hati kita. Oleh karena itu, jika kita mau berjaga-jaga, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menjaga hati kita agar tetap kudus dan memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus menjauhkan diri dari segala hal dan kepentingan duniawi. Dalam Injil hari ini, kepentingan duniawi digambarkan sebagai pesta pora. Ingat bahwa konteks berjaga-jaga adalah berjaga-jaga terhadap kedatangan Tuhan. Sehingga jangan sampai kita sibuk dengan hal-hal atau perkara-perkara duniawi yang sementara dan justru lupa mempersiapkan hal-hal surgawi yang kekal. Ketiga, kita harus selalu siap sedia setiap saat, supaya hari Tuhan, hari kedatangannya, kita tidak jatuh secara tiba-tiba seperti sebuah jerat. Oleh karena itu, berjaga-jaga harus dimaknai sebagai membangun sebuah persiapan agar kita selalu siap sedia. Keempat, kita harus berjaga-jaga sambil berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan. Sikap berjaga-jaga harus kita isi dengan berdoa dan membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga Tuhan memampukan kita dan menguatkan kita untuk tetap mampu bertahan hingga akhir. Doa itu penting karena doa adalah ungkapan cinta paling sederhana yang tak kelihatan. Sikap berjaga-jaga juga ditunjukkan lewat kesetiaan kita terhadap tugas-tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita.
Semoga lilin pertama Advent pada hari ini terus bernyala di hati kita, agar kita mampu melihat kehadiran Tuhan, bahkan dalam kegelapan hidup kita sekalipun. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalerro. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hari